Figur itu loh yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Orang yang mengerti, yang kemudian berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Dan di sini dia nampak lah, kita sebagai rakyat jelata juga nggak bodoh-bodoh amat lah. Kita ngerti kok, lihat kok bagaimana ini seperti yang disetting untuk menekan aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Budi Sarwono. Nah, kalau yang tracing di Kota Semarang itu pasti bagian daripada tim kita. Ada dari Puskesmas, ada dari TNI, Polri. Relawan Pak mungkin? Relawan, kalaupun ada relawan itu juga atas backup dari Dinas Kesehatan. Relawan ini karena dikasih honor non-ASN juga, honor oleh kawan-kawan Dinas Kesehatan. Jadi terintegrasi, pasti semuanya melaporkan apa yang sedang terjadi di lapangan kepada tim. Dapat honor betul, tapi itu honor yang kemudian sekedar untuk uang transport dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika kemudian mindsetnya adalah seperti Pak Bupati Banjarnegara yang mengatakan bahwa ini meng-COVID-kan pasien untuk masuk rumah sakit supaya dapat insentif. Nah, kelihatan kan framing yang dibuat oleh seorang Pak Iman. Bagaimana dia membuat seolah-olah ada sebuah mindset yang dimiliki oleh Pak Bupati Banjarnegara yang itu mengarahkan pada rumah sakit yang meng-COVID-kan. Nah, padahal situasinya kan bukan begitu. Pak Bupati dapat laporan dari masyarakat bukan satu tapi banyak. Bahwa ada rumah sakit yang tanpa koordinasi dengan puskesmas setempat kemudian seperti yang nyari-nyari orang sakit gitu untuk dibawa, padahal mungkin sakitnya juga tidak bergejala. Padahal di rumah sakit mestinya didahulukan orang-orang yang bergejala sedang dan berat. Kan logika itu yang dibangun. Kemudian seolah-olah seorang Pak Iman mengetahui apa mindsetnya Pak Bupati Banjarnegara. Padahal mindset itu harus dibaca dari seluruh rangkaian panjang itu, bukan dari satu statement atau dua statement saja. Ya kalau ada yang ngomong ke situ terus saya turun ke lapangan bisa buktikan, ya langsung saya eksekusi sendiri, nggak perlu saya ngomong ke media. Ada memang laporan begitu, tapi kita lalu cross check ke bawah dan tidak ditemukan bukti-bukti terhadap laporan dari masyarakat. Bapak mengatakan laporan itu ada, kalaupun ada itu oknum, artinya bukan secara sistem gitu Pak ya? Ya kan namanya masyarakat macam-macam. Dia mungkin tidak terlayani dengan baik. Ceritanya tentang tempat tidur dia bisa cerita macam-macam. Jadi kalau menurut saya senior saya ini Pak Bupati ini masih sangat terbawa unsur swastanya. Jadi laporan masyarakat ini benar-benar dihayati sekali. Jadi menurut saya yang saya lakukan hari ini, kita kalau dengar laporan begitu kita cross check. Dan alhamdulillah nggak seperti itu. Ini mulai masuk lagi serangan dari Wali Kota Semarang. Saya nggak tahu, saya tidak sempat melihat, mempelajari dan tidak ingin tahu juga background dari mana ini Wali Kota Semarang ya, dari partai mana atau didukung siapa. Karena konteksnya hari ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat jelata dan kemudian menyampaikannya dengan bahasa rakyat jelata. Jadi bukan top down gitu, bukan karena saya pemerintah, saya penguasa kemudian saya harus punya perspektif menguasai, memerintah. Kan jangan-jangan penguasa hari ini, pemerintah hari ini mindsetnya begitu gitu. Penguasa memiliki mindset, saya yang berkuasa, Anda yang saya atur. Saya pemerintah, tugas saya memerintah. Nah, Pak Bupati berbeda posisinya. Dia seperti seorang rakyat jelata. Ini yang disebut dengan empati. Jadi ketika ada laporan masyarakat datang, dia dengarkan baik-baik, dia terima. Nah, barangkali beda dengan Pak Wali Kota Semarang, dia dengarkan dulu dari yang lain. Atau dia lebih mendengarkan atasannya, mendengarkan gubernur atau mendengarkan presiden. Itu ditelan bulat-bulat. Padahal kalau mau cross check, dari manapun informasinya ya cross check. Bukan sekedar dari rakyat. Ingat loh, pejabat-pejabat Indonesia, pejabat terasnya, saat COVID datang ke Indonesia, pertama kali apa yang terjadi? Mereka bilang hoax, nggak ada COVID nggak mempan masuk Indonesia. Kemudian apa yang terjadi? Itu ditelan bulat-bulat oleh aparat yang lain, oleh aparatur pemerintahan daerah. Akhirnya kan kacau beliau begini, iya kan? Jangan kalau dari rakyat harus di cross check, tapi dari atasan tidak kan? Ngaco juga, sama-sama ngaco gitu.
Oke, saya ke Pak Bupati lagi. Pak Bupati sudah cross check Pak, benar? Jangan-jangan nanti itu hanya dengar-dengar aja, Pak Bupati? Sudah saya lakukan teguran, Mas. Oke. Sudah saya lakukan teguran. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai rapi gitu, Mas. Oke. Jadi udah nggak ada lagi sekarang Pak orang yang meng-covidkan pasien. Karena kalau meng-covidkan pasien itu kan pengertiannya begini Pak, orang nggak COVID di-covidkan gitu loh Pak. Jadi gini Mas Aiman, kita lakukan swab 2 kali swab, Mas. Iya. Satu saya bawa ke rumah sakit milik Pemda, yang satu saya teskan di laboratorium swasta. Oke, ini PCR ya Pak ya? Satu positif, satu negatif gitu Mas. Jadi satu milik pemerintah dengan milik swasta berbeda Mas. Tentu itu. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Ada perbedaan. Ya kita juga dengar waktu itu di bandara, orang mau terbang ternyata tidak boleh karena positif. Akhirnya dia keluar cari lab, periksa lagi negatif. Nah, ini fakta gitu. Fakta yang harus dibenarkan sistemnya. Jangan kemudian melulu menyalahkan rakyat. Jangan ternyata kemudian menutup diri dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Intinya di situ gitu. Penguasa tidak bisa merasa benar. Karena sudah terbukti juga melakukan kesalahan kan. Begitu saja logikanya. Teknis. Ya justru teknisnya ini yang harus dipersoalkan. Itu teknis ya Pak, itu perbedaan alat dan sebagainya, tentu hal ahli yang mengerti. Tapi yang saya tanyakan, kalau seandainya Bapak mengatakan seperti itu, artinya harusnya pidana dong Pak. Apakah sudah diproses pidana? Ini kan oknum yang meng-covidkan pasien untuk dapat insentif. Si Bejo tadi yang nama samaran itu sudah dipidana belum Pak? Ngapain ngarang-ngarang ke pidana? Mau ngurusin COVID aja sulit setengah mati kok. Ya diserahkan ke polisi Pak. Artinya ini adalah jelas ada pelanggaran pidana supaya ada efek jera. Kalau memang benar, jangan-jangan kalau seandainya tidak ada proses hukumnya, jangan-jangan Pak Bupati cuma ngarang-ngarang aja nih. Ya enggak Mas, kita kan pembinaan secara persuasif kan gitu Mas. Termasuk juga soal stop berita COVID, ada juga di Banjarnegara. Informasinya juga disebarkan oleh sejumlah teman-teman wartawan mengatakan sejumlah aparat. Ya sudah cukuplah ini kayaknya kepanjangan karena kesananya juga kurang lebih sama terus menerus berupaya memojokkan Pak Budi Sarbono. Saya bukan rakyat Banjar, saya tidak ada urusannya dengan Pak Bupati Banjarnegara. Saya hanya simpatik gitu melihat apa yang dia lakukan itu seperti yang berpihak pada rakyat jelata, seperti yang berpikir layaknya rakyat jelata. Itu loh, figur itu loh yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Orang yang mengerti, yang kemudian berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Dan di sini dia nampak lah, kita sebagai rakyat jelata juga nggak bodoh-bodoh amat lah. Kita ngerti kok, lihat kok bagaimana ini seperti yang disetting untuk menekan aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Budi Sarwono. Saya harap Pak Budi tetap tegar, jangan, saya yakin juga tidak akan ciut nyalinya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Iman dari Kompas TV ini. Dan mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya untuk terus mampu memimpin Banjarnegara. Dan mudah-mudahan berikutnya bisa memimpin yang lebih tinggi, Jawa Tengah mudah-mudahan ya. Siapa yang tahu. Dan saya kira ini ada satu lagi, satu rekaman yang tidak dimunculkan di tayangan ini. Karena saya sudah lihat dari 1 sampai terakhir tidak dimunculkan. Bagaimana reaksi Pak Bupati Banjarnegara, Pak Budi Sarwono terhadap cara-cara yang tidak patut yang dilakukan oleh seorang Pak Iman. Ini yang sudah kumulatif dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jumlahnya 192. Hari ini terpapar 250. Oke, saya setuju. Tapi itu disambung, Mas. Terpapar hari ini 250, mati 192 itu kan disambung. Orang ngertinya kan orang kampung Mas. Kalau Mas Aiman kan orang top, kalau Mas Aiman udah paham ya kan. Kalau Mas Aiman kan jago kan gitu, bener nggak Mas? Kan mobil dinasnya juga pakai Rubicon Pak, jadi luar biasa itu. Sama Mas? Pak Bupati. Enggak, jenengan ngarang saya Pajero Mas. Rubicon bukan saya, jenengan ngarang itu. Udah, saya mundur. Assalamualaikum. Oke, Pak Bupati. Oke, saya keluar. Saya cabut. Saya nggak setuju sama Aiman. Gobol itu kamuan. Enggak, nanti dijelasin Pak, Pak Bupati, ya Pak Bupati jangan keluar dulu. Saya mau terakhir Pak, terakhir. Kamu itu nyerang orang itu, nggak bener itu kamu. Kamu nyerang orang itu. Kamu nggak bener cuman.